Terkait dengan pengaktifan kembali Kades Muara Hemat Jasman, oleh PJ Bupati Kerinci pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 yang lalu, sepertinya menuai kontroversi di tengah masyarakat Desa Muara Hemat. Berikut inilah tanggapan dari sejumlah tokoh-tokoh Desa Muara Hemat perwakilan dari masyarakat setempat. Selamat pagi Pak, dari tokoh adat Desa Muara Hemat. Sebut Pak, nama Bapak siapa? Saya dari tokoh adat atas nama Meradi. Kami selaku orang adat, ya tidak setuju dengan saudara Jasman untuk jadi kades kami lagi. Karena kemarin kami mengurus surat atas nama jual beli tanah, diteken orang adat dan kepala dusun, maka masyarakat itu minta teken dengan kepala desa atas nama Jasman, tidak mau menekennya karena alasannya orang ini bukan orang adat kami, dia sudah ada orang adat baru. Maka dia tidak mengakui kami orang adat. Jadi kami alih lagi, sekarang kami tidak mengakui dia kepala desa kami. Cuman itu sekian. Saya selaku BPD Desa Muara Hemat menyikapi permasalahan Desa Muara Hemat Pak ya. Ya. Dalam hal ini saya selaku BPD bahwasanya kemarin untuk ketua BPD Pak ya. Iya. Kami pernah mediasi ataupun kami pernah duduk rapat bersama. Kemarin saya pernah bertanya pada rekan-rekan saya BPD tentang pengangkatan kepala desa Muara Hemat. Waktu itu saya bertanya, adakah anggota BPD yang lain ikut serta dalam pengangkatan Jasman gitu kan? Saya bertanya. Jadi anggota-anggota tersebut menyampaikan kami tidak ada diikut sertakan, tetapi kami pernah dipanggil oleh PJ Bupati untuk menghadap beliau meminta keterangan bagaimana situasi dan kondisi Desa Muara Hemat jikalau saudara Jasman diangkat kembali. Jadi sebatas itu yang saya tahu sewaktu saya bertanya pada rekan-rekan saya BPD untuk pengangkatan saudara Jasman. Jadi sebelum itu Bapak mengetahui tidak ada wacana atau ancang-ancang untuk pengangkatan kembali Jasman? Begini Pak, kalau untuk itu saya selaku BPD secara pribadi saya tidak tahu bahwasanya Jasman ini akan diangkat kembali ataupun diaktifkan kembali. Waktu itu pas pengaktifan Jasman di Desa Muara Hemat, waktu itu ada masyarakat memblok jalan. Saya selaku BPD nggak tahu, nggak ada pemberitahuan selaku anggota BPD ya. Tapi kalau BPD yang lain saya juga nggak tahu apakah ada surat ataupun pemberitahuan kepada ketua BPD gitu Pak. Ya kira-kira gimana nih harapan Bapak untuk? Ya harapan saya selaku anggota BPD, karena saya BPD sesuai tupoksi saya yaitu menampung dan menyalurkan inspirasi masyarakat kan gitu. Nah dengan adanya data-data masyarakat yang tidak setuju bahwasanya Bapak saudara Jasman dilantik kembali sebagai kepala desa dengan data-data nama dan nik sebanyak 400 ya, sekiranya 400 kurang lebih ya, 400 kurang lebih untuk tidak setuju bahwasanya saudara Jasman diangkat kembali sebagai kepala desa. Nah dengan hal ini saya sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Kerinci agar dikaji kembali permasalahan-permasalahan Desa Muara Hemat dengan adanya kayak seperti temuan. Yang saya tahu temuan itu sebanyak 500 sekian yang telah dikembalikan sebanyak 125 juta. Nah yang 408 juta itu bagaimana? Seharusnya dengan 408 juta itu bisa kami membangun lagi desa kami, seharusnya dikembalikan ke kas desa. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah kabupaten tolong dijelaskan bagaimana dana temuan tersebut, kemudian secara hukumnya bagaimana, dan saya minta tindakan yang tegas dan minta permintaan masyarakat ini dikabulkan bahwasanya masyarakat ini, sebagian masyarakat Desa Muara Hemat sudah tidak setuju lagi bahwasanya Pak Jasman sebagai kepala Desa Muara Hemat. Itu informasi dari saya selaku BPD ya Desa Muara Hemat. Oke, terima kasih Pak. Sentra, saya dari Karang Taruna, tokoh pemuda Desa Muara Hemat, tidak setuju
dengan pengangkatan mengaktifkan atas nama Jasman menjadi kepala desa Muara Hemat. Sesuai waktu demo-demo yang terdahulu itu termasuk BPD itu yang ke depan bahwa BPD itu tidak setuju dengan Jasman sebagai kepala desa. Karena apa? Dia sudah tahu kesalahan-kesalahan Jasman ini, makanya dia yang maju pertama, yang berkuak-kuak di depan. Tetapi sekarang ketua BPD malah beralih untuk meminta mengaktifkan Jasman kembali menjadi kepala desa. Ada apa dengan BPD? Ya, kira-kira dasar tidak setujunya dari pemuda pengangkatan Jasman kembali, kira-kira dasar utamanya apa, Pak? Dasar utama itu yang hasil temuan-temuan itu dari inspektorat audit, inspektorat itu hasil temuan-temuannya itu sekian ratus juta. Saya dari Tokoh Pemuda tahunya pernah ada yang dikembalikan 125 juta. Sementara hasil temuan yang diaudit sama inspektorat itu 500 sekian. 500 lebih. Jadi kami dari Tokoh Pemuda, kami tidak setuju ini Jasman diaktifkan kembali. Biarlah kami yang PJS aja, yang lama. Kenalkan diri, nama kita Atmainal, tokoh dari agama. Adapun yang perlu juga kami sampaikan kepada media berkenaan apa yang telah disampaikan oleh tadi tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat tadi. Sebenarnya selama ini ya kita setelah melihat sendiri sifat terjang dari pemimpin kami yang tidak ada tidak ada ketentuannya, artinya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dilakukan, apalagi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan seperti yang tertera di dalam catatan surat seperti korupsi atau sudah mengundurkan diri dan juga tidak bisa melayani masyarakat dengan secara baik dan tidak sportif dan tidak menepati janji-janjinya. Jadi itulah yang sangat kami harapkan kepada media nanti, bagaimana solusi yang terbaik. Kami berharap kalau bisa itu dinonaktifkan saja. Nah, mungkin sebagai penyampaian kami dari tokoh agama, itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak, tidak perlulah masyarakat banyak ini itu, udah ngerti lah kalau dia sebagai Jasman, sebagai kades sudah tahu lah kesalahannya, sudah full. Kita tak banyak cerita, dapat kami minta dia turunkan, ditambah lagi itu yang namanya Pak Ketua BPD kami itu, kalau bisa diberhentikan. Kalau saya selaku tokoh masyarakat memang tidak setuju dengan pengangkatan saudara Jasman jadi kepala desa. Karena bukan saya yang tidak setuju, seluruh masyarakat yang sudah tanda tangan di penolakan itu kan tidak setuju. Dengan alasan pertama sekali karena saudara Jasman ini sudah cacat hukum selaku kepala desa. Hasil temuan auditnya sebanyak 500 sekian belum dibayar. Itu baru yang 2021. Yang kedua, tahun 2022 belum diaudit oleh inspektorat. Tahu-tahu Pak Jasman ini langsung diangkat oleh PJ Bupati sebagai kepala desa kembali. Dengan alasan masyarakat tidak setuju lagi, alasannya dengan PJS terlalu lama. Kan itu alasan Pak PJ dengan kami kan. Sebenarnya bukan itu Pak alasannya, tidak ada alasan masyarakat itu. Sebab masyarakat sudah bosan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan saudara Jasman ini, tidak ada berguna bagi masyarakat. Contoh selama ini kan dia selaku kepala desa, untuk masuk kerja di PLT saja masyarakat susah. Semenjak PLT kepala desa yang dilantik oleh Pak Idrozal dulu, berapa banyak masyarakat masuk PLTA tanpa dibayar sepeser pun. Boleh tanyalah dengan masyarakat yang bekerja di PLTA. Nah, itu kalau di kami kan, ada lagi masalah pengurusan selama ini memang agak sulit dengan dia. Contoh kemarin aku mengurus surat tanah aja karena sudah dilantik oleh kepala desa oleh Pak Bupati kemarin kan. Saya membantu orang yang sakit untuk jual tanah kan. Kebetulan karena orang yang mau beli itu ingin tanda tangan dia kan, saya bikinlah di situ.
Dia tidak mau tanda tangan. Malah dia dengan aku disalahin karena aku bukan perangkat desa katanya. Dia di Ramadan di dusun itu. Cuma itu yang ke masyarakat. Biarlah kami di PLT sementara dulu. Kami tidak setuju atas nama masyarakat, tidak setuju dengan saudara Jasman jadi kepala desa.